Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pagi hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Jadi tolong disiapkan buku catatannya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang penting mengenai materi ini bisa disalin kembali untuk persiapan penilaian tengah semester insya Allah yang akan dilaksanakan bulan depan, yaitu sekitar bulan Maret. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai bersama. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anakku, sebelumnya, nah di sini rantai makanan ya. Nanti kita akan mengetahui perbedaan rantai makanan, jaring-jaring makanan dengan piramida makanan. Silakan kalian bisa lihat bahwa rantai makanan itu suatu proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier ya, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi makhluk hidup itu butuh makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Jadi kemudian kehadiran rantai makanan merupakan wujud keseimbangan dari alam semesta. Rusaknya rantai makanan akan menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada. Yang sudah kalian ketahui, apa itu ekosistem? Yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, antara komponen biotik dan komponen abiotik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi rantai makanan ini menjadi bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin ya kalian sudah dapatkan materi ini di sekolah dasar ya, dulu kelas 5, 6 sudah mendapatkan materi ini. Mas. Kemudian nah ini contohnya, contoh rantai makanan. Yang pertama dimulai dari itu produsen segala macam tumbuhan ya, rumput bisa, padi bisa. Produsen, kemudian konsumen tingkat 1 ya, yang memakan produsen itu konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Kemudian yang terakhir namanya dekomposer. Itu untuk menguraikan sisa-sisa makanan. Jadi itu urut-urutannya ya Cah ya. Jadi itu rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elar, kemudian pengurai atau dekomposer. Nah, kemudian ini penjelasannya ya, produsen atau tumbuhan bisa sering disebut autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Konsumen tingkat 1 mendapatkan energi dari produsen, konsumen tingkat 2 mendapatkan energi dari konsumen tingkat 1, dan konsumen 3 mendapat energi dari konsumen 2, dan seterusnya.
Kemudian jaring-jaring makanan ya Cah ya. Jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Kalau rantai makanan tadi kan cuma satu saja, satu linier. Nah, sekarang kalau jaring-jaring makanan itu ada banyak rantai makanan yang berkaitan satu sama lain. Itu yang saling berkaitan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Kemudian jaring-jaring makanan terdiri dari sejumlah rantai makanan yang disatukan. Sebagai contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Contohnya ada tumbuhan ya. Kita lihat tanda panahnya. Ya, tanda panahnya yaitu tumbuhan dimakan oleh kambing. Kambing dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh singa. Nah, itu satu. Ya. Rantai makanan satu. Kemudian yang kedua, bawahnya. Jadi, tumbuhan dimakan oleh kelinci. Kalian lihat ya. Oleh kelinci. Kalian lihat, kelinci itu ada tanda panahnya 2 kan? Kelinci ada tanda panahnya 2. Kelinci yang atas dimakan oleh serigala. Terus yang bawahnya ini kelinci, tanda panahnya dimakan oleh kucing hutan. Nah, berarti itu sudah ada 3. Kelinci makan serigala, makan singa. Kemudian kelinci dimakan kucing hutan. Nah, ini kucing hutan juga ada cabangnya 2. Dimakan serigala dan dimakan singa. Itu sudah cabangnya 2. Jadi caranya seperti itu, kita lihat tanda panahnya. Jadi untuk mendeteksi mengetahui jaring-jaring makanan itu terdiri dari berapa rantai makanan, caranya seperti itu dengan melihat tanda panahnya. Jadi tanda panah setiap konsumen dilihat bercabang atau tidak. Kalau bercabang berarti dia nanti ada cabangnya. Bercabang 2 berarti ada 2 rantai makanan. Ya, seperti kelinci ini tadi ada 2. Serigala dan kucing hutan. Nah, kucing hutan juga ada 2 cabangnya. Dimakan serigala dan dimakan singa. Ya, berarti sudah ketemu berapa? 4. Kemudian bawahnya ini tikus, tumbuhan dimakan tikus. Nah, tikus ini juga ada cabangnya, cabang 2. Ya. Dimakan kucing hutan sama dimakan burung hantu. Nah, seperti itu nanti biar kalian tidak bingung, ditulis di buku kalian. Coba jaring-jaring makanan contohnya ini terdiri dari berapa rantai makanan, ya. Bagaimana? Paham ya Cah ya? Kalau rantai makanan tadi hanya 1 linier ya. Kalau jaring-jaring makanan ada banyak rantai makanan. Kemudian ini ada piramida makanan. Piramida makanan yaitu suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Jadi ada energinya. Semakin tinggi ya dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 sampai konsumen puncak, itu nanti energinya semakin berkurang. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida, berarti bagian paling bawah. Demikian pula jumlah energi terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil ya. Karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat tropik ya. Terjadi pengurangan jumlah energi. Nah, seperti ini ya, contohnya piramida makanan. Yang paling bawah produsen itu dengan kata lainnya tropik 1, konsumen 1 tropik 2, konsumen 2 tropik 3, konsumen 3 tropik 4 ya. Seperti ini. Jadi
kata lainnya. Jadi kalau kalian menemui soal nanti kok ada produsen konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, kok ada tropik juga Bu, ya. Nanti bahasanya seperti ini. Nanti silakan dicatat di buku kalian masing-masing. Nah, ini yang terakhir, ini menyebutkan mengenai energinya, mencontohkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa energi dalam suatu piramida makanan semakin ke atas energinya akan menyusut, semakin berkurang. Contohnya ini memperlihatkan terjadinya penurunan energi yang ada di setiap tingkat tropiknya. Ya, unit energi yang paling bawah tropik 1 atau produsen tadi, di situ contohnya 1000 unit energi. Semakin ke atas konsumen 1 10 unit energi, konsumen 2 1 unit energi, dan yang terakhir konsumen 3 0,01 unit energi. Jadi penyusutannya seperti itu. Ya, baiklah anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, beserta apa itu perbedaan antara ketiganya. Dan saya sudah menjelaskan contoh-contohnya juga. Nah, untuk evaluasi pada pagi hari ini, nah, itu silakan kalian lihat. Kita akan berlatih aja ya, berlatih ulangan harian untuk bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang sudah saya sampaikan. Ada biotik, ada abiotik, ada ekosistem, ada simbiosis, ya. Dan pertemuan hari ini ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, ya. Untuk hari ini saya buat ulangan harian, soalnya pilihan ganda, hanya 10 soal saja. 10 soal. Jika kalian ya sudah ada HP di rumah, kalian sudah membawa HP di rumah, silakan langsung dikerjakan seketika kalian sudah melihat materi ini melalui Facebook. Jadi langsung dikerjakan, tidak perlu menunda besok atau nanti, ya, karena ini ulangan harian. Soalnya bulan depan kita sudah penilaian tengah semester. Jadi tolong diusahakan karena hanya 10 nomor. Nah, itu linknya nanti setelah ini saya kirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, batas pengerjaan hari ini sampai jam 9 malam. Yang mengerjakan nanti malam atau sore itu yang tidak memiliki HP atau HP-nya pinjam ke ibu atau ayahnya. Untuk yang sekarang sudah ada HP, ya silakan dikerjakan sekarang. Terima kasih anak-anakku semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.